Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai laporan rencana pengujian, yang mana di sini kami akan membuat sebuah sistem desalinasi berbasis Internet of Things untuk meningkatkan akses air irigasi pada lahan pertanian pinggir pantai. Next slide. Adapun yang akan kami bahas di sini yaitu rencana pengujian, skenario pengujian, pelaksanaan pengujian, hasil analisa, dan kesimpulannya. Next. Adapun anggota kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Yang pertama dan Nabila Safira Hamdani, yang kedua Ramadan Tizam Nur Lubis, yang ketiga Cici Fitria Maulida, dan yang keempat Muhammad Aditya Yupnanda. Next. Baik, untuk rencana pengujiannya akan dijelaskan oleh teman saya Ramadan Tizam Nur Lubis. Kepada Danti, disilahkan. Baiklah, terima kasih Cici. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pengujian yang terdiri atas 2 kegiatan. Yang pertama yaitu pengujian prototipe alat dan yang kedua pengujian perangkat lunak. Nah, pada pengujian prototipe alat ini ada beberapa hal yang harus dipastikan. Yang pertama, apa yang mau diketahui, yang kedua metrik yang digunakan untuk mengukur, dan yang ketiga cara mendapatkannya. Nah, adapun yang ingin diketahui melalui pengujian prototipe alat ini adalah memastikan bahwa sensor-sensor yang digunakan, yaitu sensor water level, salinitas, pH air, serta sensor termokopel dapat diuji dengan efektif pada prototipe alat yang masih dalam pengembangan. Kemudian, metrik yang digunakan untuk mengukur, yaitu memastikan bahwa sensor-sensor pada alat telah terletak sesuai pada tempatnya, sehingga air asin dapat disuling menjadi air tawar dengan cara yang baik dan efektif. Kemudian metrik yang kedua adalah meminta pendapat dan saran serta masukan dari petani terkait alat desalinasi yang dikembangkan. Adapun cara untuk mendapatkannya, yang pertama melakukan peninjauan secara langsung ke lokasi pertanian untuk memastikan penempatan alat dan sensor-sensornya dengan baik dan efektif. Kemudian yang kedua, menanyakan pendapat dan saran serta masukan dari petani secara langsung terkait alat desalinasi yang dikembangkan. Nah, kegiatan pengujian yang kedua yaitu pengujian perangkat lunak. Di sini ada 3 hal juga yang perlu diketahui. Yang pertama, apa yang ingin diketahui dari pengujian ini, kemudian metrik yang digunakan untuk mengukur, dan yang ketiga cara mendapatkannya. Nah, apa yang ingin kita ketahui dari pengujian perangkat lunak ini adalah untuk memastikan bahwa aplikasi serta fitur-fitur di dalamnya yang telah dirancang itu cocok dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna dari berbagai rentang umur dan tidak terbatas oleh tempat. Kemudian, adapun metrik yang digunakan untuk mengukur, yang pertama adalah relevansi fitur-fitur pada aplikasi dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, kemudahan dalam mengakses dan menggunakan aplikasi. Dan yang ketiga, keberagaman umur dan lokasi pengguna. Nah, cara untuk mendapatkannya adalah yang pertama dengan menanyakan pendapat petani tentang aplikasi dan fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, mendapatkan tanggapan dari pengguna tentang sejauh mana fitur-fitur pada aplikasi dapat memenuhi kebutuhan mereka. Lalu yang terakhir, melakukan pengujian pada pengguna dan lokasi yang beragam. Demikian saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Danti. Untuk yang selanjutnya itu mengenai skenario pengujian yang akan saya jelaskan sendiri. Next slide. Baik, adapun skenario pengujiannya itu pertama pengujian prototipe alat. Di sini kami memastikan bahwa sensor-sensor yang kami gunakan yaitu sensor water level, salinitas, dan pH air, serta sensor termokopel ini dapat diuji dengan efektif pada prototipe alat yang masih dalam tahap pengembangan untuk memastikan alat dapat bekerja dengan baik atau tidak, dan alat dapat bekerja dengan efisien. Kemudian yang kedua, pengujian perangkat lunak. Di sini kami memastikan bahwa aplikasi serta fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut cocok dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan user dari berbagai rentang umur dan tidak terbatas oleh tempat. Baik, untuk yang selanjutnya akan
disampaikan oleh teman saya Aditya Finanda. Kepada Adit, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pengujian. Nah, kami melakukan eh, pengujian di 4 lokasi yang berbeda, yaitu yang pertama di Kebun Kangkung dan Terong di Desa Limpo. Petani memberikan tanggapan positif tentang sistem desalinasi yang kami usulkan. Petani mengkhawatirkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat alat ini. Modal yang dibutuhkan cukup besar untuk lahan pertanian yang luas. Selanjutnya, di Kebun Kangkung di Desa Limpo. Di sana petani memberikan tanggapan positif terhadap alat yang kami usulkan. Petani takut alat ini tidak dapat direalisasikan karena biaya yang diperlukan cukup besar untuk membuat alat ini. Next. Selanjutnya yang ketiga, di kebun bayam di Desa Menasah, Papen. Di sana petani memberikan tanggapan positif tentang sistem desalinasi yang kami usulkan. Petani merasa alat ini bisa memberikan solusi bagi sistem pertanian. Hanya saja, petani tetap mengkhawatirkan perihal biaya yang dikeluarkan. Eh, Takutnya cukup besar. Selanjutnya terakhir di tempat keempat yaitu di kebun seledri Desa Limpo. Di sana petani memberikan tanggapan positif terhadap alat yang kami usulkan. Tapi karena kebun berada di dekat irigasi, jadi tidak terlalu berpengaruh pada kebunnya. Sekian saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk hasil analisa dan kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya, Nabila Safira Hamdani. Kepada Nabila, disilakan. Terima kasih Cici. Jadi hasil analisa yang kami kemukakan yaitu kami menemukan temuan positif dan temuan negatifnya. Untuk temuan positifnya sendiri, kami menemukan bahwa desalinasi yang kami usulkan dapat diimplementasikan yang di pinggir sungai dekat kebun. Kemudian alat yang kami usulkan juga dapat memanfaatkan gravitasi untuk mengalirkan air dari satu ember ke ember yang lainnya, sehingga kami tidak membutuhkan pompa air. Untuk temuan negatifnya sendiri, berdasarkan eh, hasil wawancara dengan beberapa petani, kami menemukan temuan negatifnya itu bahwa para petani mengkhawatirkan biaya untuk membuat alat desalinasi ini dinilai cukup besar untuk ukuran kebun yang luas. Kemudian terkait aplikasi yang mana alat kami ini terintegrasi dengan mobile app. Jadi para petani pemahamannya masih kurang. Jadi masih butuh literasi teknologi untuk membantu para petani memahami aplikasi yang telah kami usulkan. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil wawancara, hasil pengujian yang kami lakukan ini, menurut para petani, alat yang kami usulkan bisa memberi solusi bagi sistem pertanian dan petani banyak memberikan tanggapan positif terhadap sistem yang kami usulkan ini. Tapi banyak petani yang mengkhawatirkan biaya yang dikeluarkan untuk buat alat ini tuh cukup besar. Karena bisa diketahui ember-ember yang diperlukan juga banyak dan harus besar, kemudian sensor-sensornya. Dan untuk software sendiri, petani-petani masih banyak yang tidak menggunakan smartphone dan tidak mengerti tentang aplikasi-aplikasi itu. Jadi masih diperlukan literasi teknologi lebih lanjut untuk membantu para petani supaya dapat memahami penggunaan aplikasi mobile yang kami usulkan. Jadi diharapkan dengan petani memahami aplikasi ini, memahami cara kerja alatnya, bisa membantu pekerjaan para petani. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Berikut adalah dokumentasi pengujian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.